Peradaban Mesir kuno telah menjadi sejarah panjang dan luas, sehingga tak ada negara manapun yang mampu menandingi penemuan artefak dibanding Mesir kuno. Selama lebih dari 4.000 tahun, peradaban Mesir kuno telah menciptakan berbagai peninggalan yang indah dan mengagumkan dan hampir tidak berubah hingga kini. Artefak-artefak itu memiliki desain dan keindahan yang luar biasa, yang dipengaruhi oleh penghormatan mereka kepada para dewa dan Firaun suci, maupun untuk menceritakan kisah elit yang akan bertahan selamanya. Inilah 8 peninggalan Mesir kuno paling terkenal yang membuktikan kejayaan masa lalu. Piramida. Piramida Mesir menjadi salah satu keajaiban dunia yang tidak bisa dibantah lagi. Piramida merupakan salah satu bangunan monumental yang didirikan oleh bangsa Mesir kuno. Bangunan berbentuk limas dengan struktur batu ini saat ini diperkirakan berjumlah 118 yang telah ditemukan dan teridentifikasi. Tujuan awal pembangunan piramida adalah membuat tempat penyimpanan mayat para Firaun yang telah diawetkan. Tidak hanya berisi mayat Firaun, piramida juga menyimpan semua hal yang dibutuhkan Firaun untuk menopang perjalanan menuju dunia berikutnya, menurut keyakinan saat itu. Bangunan besar dan menjulang tinggi ini bahkan bisa terlihat beberapa kilometer jauhnya. Maka dari itu, untuk membangun piramida tidaklah mudah, apalagi itu terjadi ribuan tahun lalu di mana teknologi belum maju seperti sekarang. Karena tidak mudah untuk membangun piramida, kemudian muncul banyak teori tentang siapa yang membangun piramida Mesir kuno. Ada yang mengatakan orang Yahudi yang diperbudak, maupun gagasan liar seperti penduduk Atlantis yang hilang atau bahkan alien. Namun, tak ada satupun dari teori itu yang memiliki bukti untuk mendukungnya. Hingga saat ini, bagaimana piramida dibuat masih menjadi misteri. Sphinx. Sphinx merupakan bangunan makhluk mitologi Mesir bertubuh singa dan berkepala manusia yang selalu mencuri perhatian. Banyak sekali gambaran yang menunjukkan keberadaan Sphinx berdekatan dengan piramida. Itulah mengapa Sphinx dan piramida merupakan dua jenis peninggalan Mesir kuno yang paling terkenal. Sphinx sendiri dikenal sebagai patung potret raja. Sebelumnya, patung raksasa ini tertimbun di dalam pasir dan hanya kepala saja yang terlihat selama ribuan tahun. Baru setelah tahun 1930-an, seorang arkeolog Mesir, Selim Hassan, berhasil membebaskan patung itu dari timbunan pasir yang mudah runtuh, sehingga menampakkan betapa besar patung ini. Dengan panjang 73 meter dan tinggi 20 meter, bisa dikatakan Sphinx Agung Giza merupakan patung pahat terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian, ditemukan residu pigmen warna di permukaan Sphinx yang menandakan bahwa seluruh patung besar ini dulunya memiliki warna. Diduga, tubuh Sphinx dulunya berwarna merah, sedangkan hiasan kepala berwarna biru dan kuning. Hieroglif. Huruf bangsa Mesir kuno yang disebut hieroglif telah menjadi misteri dan daya tarik selama ribuan tahun. Sistem penulisan Mesir kuno ini berdasarkan gambar, sehingga menjadikannya kompleks dan membuat para ahli bahasa bingung selama 1400 tahun. Namun akhirnya sedikit demi sedikit maknanya diketahui. Kata hieroglif sendiri berasal dari Yunani, hieros yang berarti suci dan glypho yang berarti teks. Namun dalam bahasa Mesir kuno, hieroglif disebut sebagai Meduneger, yang berarti kata-kata dewa. Menemukan kunci untuk memecahkan hieroglif sangat sulit, bahkan orang Mesir pada abad keempat sebelum Masehi saja tidak bisa membacanya. Selain itu, hieroglif tidak memiliki konvensi penulisan dari satu arah tertentu. Artinya, hieroglif bisa ditulis dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Hieroglif Mesir kuno ditemukan di mana-mana, dari monumen, makam, perahu, logam, maupun batu-batu besar atau relief. Pada masa Mesir kuno, juru tulis hieroglif dilatih dalam seni membaca dan menulis dari usia muda. Juru tulis hieroglif juga mendapatkan status tinggi dan bahkan dibebaskan dari pajak dan dinas militer. Mumi. Seperti yang disebutkan saat kita membahas piramida. Di dalam piramida, terdapat mayat Raja Mesir yang diawetkan dalam bentuk mumi. Tradisi mengawetkan mayat seperti ini memang sudah mulai dilakukan sejak zaman kejayaan Mesir kuno. Bahkan bukan hanya mayat raja saja yang diawetkan, melainkan mayat orang biasa juga diawetkan. Mumi sendiri adalah mayat yang diawetkan untuk perlindungan dari dekomposisi baik secara alami maupun buatan,
sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Mumifikasi biasanya dilakukan dengan menaruh tubuh di tempat yang sangat kering atau sangat dingin, atau ketiadaan oksigen, atau penggunaan bahan kimia. Mumi kali ini tidak lepas dari kepercayaan orang Mesir kuno yang percaya pada kehidupan setelah kematian. Orang Mesir kuno yakin bahwa mereka kelak akan dibangkitkan kembali setelah kematian, sehingga mereka membutuhkan jasad yang utuh. Oleh karena itu, jasad dari orang yang meninggal ini kemudian diawetkan agar kelak bisa digunakan kembali saat mereka dibangkitkan. Makam Tutankhamun. Ketika kita menyebut Mesir kuno dan penggalian arkeolog, kita akan berpikir tentang piramida, Sphinx, dan lainnya. Tapi sedikit yang tahu bahwa fakta makam Raja Tutankhamun berada di tempat yang sama sekali berbeda. Lembah Para Raja. Zaman Mesir kuno, Firaun yang penuh teka-teki dan kekayaan sejarah Lembah Nil tak diragukan lagi merupakan salah satu aspek arkeologi modern yang paling menarik dan menakjubkan. Setelah beberapa dekade dan banyaknya penggalian, sejarawan dan arkeolog dunia telah menemukan banyak benda, mumi dan monumen yang menakjubkan di Lembah Nil yang subur. Salah satu yang terbaik adalah penggalian makam raja yang terkenal, Tutankhamun, yang terpelihara dengan baik. Makam Raja Tutankhamun merupakan penemuan yang menakjubkan yang dipenuhi benda-benda megah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Penemuan ini masih dianggap sebagai salah satu capaian terpenting dunia arkeologi hingga saat ini. Pemakaman piramida adalah ciri khas apa yang disebut kerajaan lama periode Mesir kuno yang berlangsung dari tahun 2685 hingga 2180 sebelum Masehi. Sedangkan Lembah Para Raja merupakan bagian dari kerajaan baru yang dimulai hampir 1 milenium setelah berakhirnya kerajaan lama. Tinta hitam. Selain benda dan artefak, peradaban Mesir kuno juga meninggalkan temuan lainnya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan modern. Salah satu peninggalan itu adalah tinta hitam yang berasal dari lilin lebah. Tinta hitam pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Saat itu, masyarakat Mesir kuno melakukan penulisan dengan memanfaatkan tinta hitam yang dibuat dengan cara mencampurkan jelaga bekas pembakaran, sayuran, dan lilin lebah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Mesir kuno mulai melakukan eksperimen lain. Mereka mencoba mengganti jelaga itu dengan berbagai bahan organik lainnya untuk mendapatkan efek pewarnaan yang berbeda-beda. Hasilnya, mereka mendapatkan bahan oker yang dapat digunakan untuk menggantikan jelaga guna mendapatkan tinta warna merah. Papirus. Papirus merupakan cikal bakal kertas yang digunakan hingga masa kini. Istilah papirus berasal dari nama jenis tanaman air yang hidup di sepanjang Sungai Nil. Daun-daun dari tanaman ini menyerupai rambut yang terurai, sedangkan tangkainya bisa tumbuh 3 hingga 5 meter. Sejak awal tahun 3000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir telah menggunakan lembaran papirus untuk berbagai hal, seperti kertas untuk menulis, keranjang, tikar, tali, ataupun sendal. Dahan atau batang papirus juga bisa dianyam untuk digunakan berbagai keperluan. Kualitas kertas papirus memiliki daya tahan tinggi karena kertas papirus masih utuh saat ditemukan 5000 tahun kemudian. Jam air dan jam matahari. Waktu sangat penting bagi kehidupan manusia dan masyarakat Mesir kuno telah mengajarkan kepada dunia. Masyarakat Mesir kuno telah menemukan 2 jenis jam, yaitu jam air dan jam matahari. Jam matahari berupa tiang pancang di bawah terik matahari. Mereka lantas membagi pergerakan bayangan tiang tersebut menjadi beberapa zona waktu. Namun sayangnya, jam matahari hanya bisa digunakan pada siang hari saja. Untuk itu, mereka menggunakan jam air yang berbentuk sebuah wadah dengan lubang kecil di bagian bawahnya agar air bisa menetes secara konstan. Kemudian, wadah itu diberi tanda yang menunjukkan tingkat perubahan ketinggian air, sekaligus menunjukkan waktu. Jam air lebih berfungsi seperti stopwatch di dunia modern. Nah guys, itulah beberapa peninggalan Mesir kuno yang membuktikan kejayaan mereka di masa lampau. Jangan lupa tulis komentarmu di bawah dan like videonya jika kamu suka dengan konten ini, atau dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton and see you next time.